Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat penuh semangat berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian. Hari ini Jumat 3 Maret 2023. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau akan dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara terkasih, di masa Prapaskah ini kita dibimbing Tuhan untuk menjadi pribadi yang membawa berkah dengan sapaan Tuhan ini. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Ini sungguh menjadi pelajaran berharga di masa Prapaskah, di zaman yang sungguh semua orang mudah marah. Nah, semoga kita mau untuk melihat hidup kita. Apakah aku ini pribadi yang mudah marah, bahkan tidak terkendali? Dan semoga kita mau merenungkan hal ini, bahwa sungguh kita setiap orang bisa marah. Apalagi kalau kecewa, maka akan tersulut, akan terpancing, akan menjadi mudah marah. Namun Tuhan mengingatkan, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Nah, semoga kita mau melihat hidup kita masing-masing, agar hidup kita lebih tertata, lebih terkendali di masa Prapaskah ini. Maka mari kita sebagai murid-murid Tuhan, kita belajar. Yang pertama, meskipun kita punya alasan marah, semoga kita tidak marah. Nah, meskipun kita kecewa, punya alasan marah, namun semoga kita tidak marah-marah. Itulah murid Tuhan yang mulia. Dan semoga kita mau mencobanya terlebih di masa Prapaskah ini. Yang kedua, tetap sabar. Ketika ada sesuatu yang mengecewakan, tidak sesuai rencana, bahkan mungkin gagal. Nah, semoga kita belajar sabar. Yang ketiga, dan semoga kita menjadi pribadi yang lentur, yang lembut untuk menerima hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, yang direncanakan, sehingga kita mampu menjadi pribadi yang lebih lembut, lentur untuk menghadapi berbagai macam dinamika kehidupan yang kadangkala sungguh tidak sesuai harapan di dalam keluarga kita, di lingkungan, di masyarakat gereja bangsa kita, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih tenang, menjadi pribadi yang mampu mewujudkan kebaikan meskipun kadangkala tidak sesuai harapan, meskipun kadangkala kecewa, namun kita tenang untuk memilih yang terbaik, memutuskan yang terbaik. Dan semoga masa Prapaskah ini menjadi waktu mulia,
untuk menata, mengendalikan diri terlebih kemarahan kita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat penuh semangat berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.